Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Melanjutkan materi fiqih di pertemuan yang lalu, kita sekarang masuk pada fasal tentang pakaian. Faslun fil libas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa asrarihi wa barakatihi fid dauraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini fasal. Kita awali dulu kajian ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa yahrumu, dan haram, alar rijali, atas para lelaki, lubsul hariri, memakai sutra, watakhattumu, dan memakai cincin, bizahabi, dengan emas, wayahillu, dan halal, lin nisa'i, bagi perempuan. Boleh perempuan memakai sutra maupun cincin emas. Wa qalilu zahabi, dan sedikitnya emas. Wa katsiruhu, dan banyaknya. Sawaun, itu sama, gak ada bedanya, sedikit dan banyak. Wa idza kana ba'du thawbi, dan apabila sebagian pakaian. Ini tadi koma, ini masuk pembahasan yang memakai sutra tadi. Ibroisama, sutra. Ibroisam itu termasuk jenis harir, jenis sutra. Wa ba'duhu, dan sebagiannya kutenan, itu katun, au katana, atau katan, wol. Jaza, maka boleh, labsuhu, memakainya. Malam yakun al ibroisamu, selagi malam yakun al ibroisamu, selagi sutranya tidak ghaliban, mendominasi. Boleh selagi sutranya tidak lebih banyak gitu. Di sini ada pembahasan besar, yaitu tentang masalah pertama, memakai pakaian sutra, dan kedua tentang memakai cincin. Saya bagi dua ini aja. Nah, memakai sutra, isti'malu al-harir. Bagaimana hukumnya? Ini dibikin bagan supaya lebih jelas. Bagi laki-laki itu hukumnya haram menjadikannya pakaian. Lubsu artinya memakai, atau farshu. Nah,
memakai jadikan pakaian ataupun menjadikan pakaian ataupun menjadikan alas duduk tikar atau tempat tidurnya itu nggak boleh. Adapun perempuan menggunakan harir, entah itu buat pakaian ataupun tempat duduk, hukumnya jaiz, boleh. Laki-laki apakah secara mutlak diharamkan? Tidak. Dia ada pengecualian diperbolehkan memakai sutra ini. Pertama, ketika ada cuaca yang sangat dingin banget, bardun, atau cuaca yang sangat panas, harun, maka boleh. Atau ketika ada kebutuhan, yang diperbolehkan satu ini, ada kebutuhan, semisal dia punya penyakit gatal, bahasa Arabnya gatal, hikah atau hukkah, gatal. Jadi sutra itu bisa menjadikan pelindung supaya tidak terlalu dinginan ketika di musim dingin banget loh ya. Dinginnya ini dan panasnya ini, panas dan dingin yang bisa membahayakan jiwa. Kalau cuma dingin biasa nggak boleh. Dingin dan panas yang membahayakan, mengancam jiwanya. Atau karena ada kebutuhan hajat tadi, hikah, dia punya penyakit kulit gatal, atau jarob, penyakit kulit, jarob penyakit kulit sama, atau untuk menghindari kutu, dia itu selalu didatengin kutu terus. Komel, daf'u komel, itu dia boleh menggunakan harir. Atau karena untuk perang kital, dia boleh memakai dibaj, untuk perang. Nah, terus hukum tentang pemakaian sutra ini, kalau sutranya bukan sutra murni, ini kan ketika sutranya murni. Kalau sutranya adalah sutra campuran, bagaimana hukumnya? Kalau seandainya sutra lebih banyak, sutranya lebih banyak, maka tidak boleh. Kalau sutranya sedikit, kurang, maka boleh. Kalau sutranya sama bagaimana? Nah, sutranya sama. Kalau sutranya sama, boleh. Ada pendapat mengatakan itu boleh. Nah, kalau hukum tentang khotam atau cincin bagi laki-laki itu hukumnya, ini zahab ya, ini zahab, emas, dan biar enak, laki-laki, perempuan, imra'atun boleh secara mutlak, boleh. Hanya saja kalau berlebihan tidak boleh. Boleh karena emas itu untuk perhiasan perempuan, tidak boleh berlebihan. Misalnya semua cincin dikasih emas semua, atau ya dia pakai gelang sampai sikunya, misal kakinya dikasih gelang sampai pahanya, nggak boleh itu. Nah, perempuan boleh memakai emas maupun perak secara mutlak, emas maupun perak, tapi tidak boleh berlebihan. Kalau bagi laki-laki, rijal, dia kalau pakai fiddah boleh, dan boleh
karena Nabi Muhammad SAW dulu juga memakai cincin. Kalau pakai zahab tidak boleh, fiddah boleh. Dan sunahnya memakai cincin itu di bagian kanan dan di jari kelingking, di jari kelingking. Nah, ini untuk fasal memakai pakaian. Melanjutkan bab setelahnya. Faslun fima yata'allaku bil mayyit. Ya. Untuk kali ini bab tentang mayit ini kita artikan yang bawah saja syarahnya, karena lumayan penting dan supaya kita semua tahu lebih detail gitu. Wayalzamu dan wajib. Wayalzamu dan wajib. Sebentar. Sampai mana ini nanti? Wayalzamu dan wajib ala tariqi fardil kifayati, atas fardu kifayah. Jadi wajibnya ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Fil mayyiti, bukan fardu ain. Fil mayyiti, pada seorang mayat. Al muslimi, yang muslim. Ghairil muhrimi, yang tidak berihram. Ghairil muhrimi, yang tidak berihram. Ihram, orang yang memakai pakaian ihram, melaksanakan manasik umrah ataupun haji. Wasyahidi, dan orang mati syahid. Tadi wajib apa? Ya, wajib arba'atu asya'a, 4 perkara. Ada 4 perkara pada mayit yang wajib, dan sifatnya wajib ini adalah fardu kifayah. Untuk apa? 4 perkara, yaitu ghusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, dan mengafaninya, wa takfinuhu, dan mengafaninya, wassolatu alaihi, dan wassolatu, dan sholat alaihi, atasnya, wadafnuhu, dan menguburnya. Ini tadi disebutkan bahwasanya ada beberapa pengecualian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwasanya dalam pengurusan jenazah ini itu wajib ketika jenazahnya itu muslim dan bukan sedang berihram dan bukan orang mati syahid. 4 perkara: memandikan, mengafankan, dan mensolatkan dan menguburnya. Dibikin tabel kayaknya lebih enak, karena nanti ada hukum yang berbeda untuk orang kafir bagaimana, kafir zimmi atau kafir harbi, orang murtad, beda. Coba dibikin seperti ini ya. Ada muslim, terus orang yang sedang ihram, misal orang yang sedang ihram, muhrim, jangan dibaca mahram, orang mati syahid,
lagi apa, kafir zimmi. Ada lagi kafir mu'ahad, ada lagi kafir harbi. Kafir itu jenisnya banyak. Ada lagi orang murtad, na'udzubillah min dzalik. Nah, aduh ini sebetulnya di sana biar enak. Ada 4 hal yang berkaitan tentang mereka, yaitu pertama ghusl itu mandi, kedua kafan, takfin bahasanya, terus keempat itu sholat, keempat dafan yaitu mengubur. Bagi muslim keempat-empatnya wajib dilakukan, wajibnya fardu kifayah. Kalau ada hanya satu orang doang maka dia wajib mengurusnya, memandikan, mengafankan, menyolatkan, dan mengubur. Bagi orang muhrim yang sedang berihram, entah itu muhrim atau muhrimah, muhrim laki-laki, muhrimah perempuan, maka dia sama, wajib empat-empatnya, wajib. Hanya saja bagi dia, kalau laki-laki kepalanya dibuka, kepala ini aja dibuka. Kalau laki-laki kepalanya dibuka, kalau perempuan wajahnya dibuka, sebagaimana keadaannya ketika dia ihram. Orang perempuan kalau ihram kan mukanya tidak boleh ditutup. Kalau laki-laki sedang ihram, kepalanya tidak boleh ditutup. Karena ihramnya dia, karena keadaan ihram itu tidak batal atau tidak selesai dengan kematian gitu. Makanya disebutkan di kitab-kitab bahwasannya orang yang mati dalam keadaan sedang berihram, nanti di hari kiamat dia bakalan dibangkitkan. Di hari kiamat dia bakalan dibangkitkan, dan bangkitnya dia dalam keadaan bertalbiyah, mulabbiyan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Sama, dia wajib empat-empatnya. Hanya saja kalau seandainya dia dikafani, maka kepalanya bagi laki-laki dibuka, kalau perempuan wajahnya dibuka. Kalau mati syahid, dia tidak boleh disolatkan. Tidak boleh disolatkan dan tidak boleh dimandikan. Tapi wajib dikafani dan dafan, dikubur gitu. Orang mati syahid dikatakan syahid. Syahidah itu artinya menyaksikan, syahid atau disaksikan atau menyaksikan. Bisa diartikan masyhud, bisa diartikan syahid. Kalau masyhud maksudnya adalah orang yang gugur. Siapa sih orang syahid ini? Orang yang gugur dalam perang melawan kaum musyrikin gitu. Kaum musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia dikatakan syahid karena dia bakalan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Nah, adapun kafir zimmi
Kafir zimmi itu kafir yang patuh dan dia mau membayar pajak, maka dia sholat jelas tidak boleh karena dia kafir. Dia dimandikan boleh, enggak juga boleh. Hukum bacanya yajuz boleh. Dia dimandikan boleh, tidak juga boleh. Cuma dia tetap wajib dikafani dan juga dikubur. Kalau kafir muahad ini hukumnya sama seperti kafir zimmi. Kalau kafir harbi, kafir yang dia memerangi kaum muslimin, kafir harbi, kafir yang boleh diperangi karena mereka memerangi itu, maka dia tidak boleh disolatkan, jelas. Adapun Adapun mandikan boleh dimandikan, nggak dimandikan nggak apa. Dalam masalah mengkubur juga hukumnya boleh. Ini sholat nggak boleh, kafir muahad sama ini hukumnya, ya juz boleh, terus ini boleh. Cuma kalau kafir harbi dia boleh dikubur, boleh dikafani, gak boleh disolatkan. Ini juga boleh. Kalau murtad sama seperti kafir harbi hukumnya, sama. Sampai kalau kafir harbi karena ini tidak ada ihtiramnya, tidak dihormati, sampai disebutkan para ulama itu mengatakan orang kafir harbi ataupun orang murtad itu tidak wajib dikafani, tidak wajib dikafani, dan juga tidak wajib dikubur, sampai mereka mengatakan bahwasannya kalau seandainya mereka dilemparkan untuk anjing itu nggak apa-apa, cuma ada pengecualiannya. Kalau seandainya nanti baunya bakalan mengganggu kaum muslimin, atau misal di suatu kepemerintahan atau di masyarakat ada ketentuan nggak boleh peraturannya, ada peraturan gini-gini, yaudah taati saja, jadi nggak boleh karena bisa mengganggu yang lainnya, mengganggu sosial gitu kan. Oke, melanjutkan, ini gambaran umumnya. Melanjutkan, wa in lam ya'lam, jika tidak mengetahui bil mayyiti dengan mayit, illa wahidun, kecuali satu orang. Jika tidak ada yang mengetahui mayit tersebut kecuali hanya dia, ta'ayyana, maka wajib alaihi, atasnya, mazukiro, apa yang disebutkan 4 tadi, memandikan, mengafani, menyolati, dan mengubur. Wa amal mayyitul kafiru, adapun mayit kafir, fassolatu alaihi, maka menyolatinya, haramun, itu haram, harbian, dia kafir harbian karena dia kafir harbi, au zimmiyan, atau kafir zimmi. Dia kafir harbi maupun kafir zimmi, sama-sama dia diharamkan untuk disolati. Wa yajuzu, dan boleh ghusluhu, memandikannya,
fil halaini dalam dua keadaan, memandikan kafir harbi dan kafir zimmi boleh. Wa yajibu dan wajib takfinu zimmi, mengafani kafir zimmi. Hukumnya mengafani wajib. Wa dafnuhu dan menguburnya. Dunal harbi wal murtadi, bukan yang kafir harbi dan murtad. Kalau kafir harbi dan murtad itu hukumnya ya boleh-boleh saja, tapi tidak wajib menguburnya. Wa ammal muhrimu, adapun orang muhrim, orang yang sedang dalam proses manasik haji, dia memakai pakaian ihram. Nah, wa ammal muhrimu, adapun orang muhrim, idza kuffina, apabila dikafani. Idza kuffina, apabila dikafani, fala yasturu, maka fala yustaru, maka tidak ditutupi ra'suhu, kepalanya, bagi laki-laki berarti. Wala wajhul muhrimati, dan tidak ditutupi mukanya perempuan ihram, dan tidak ditutupi muka perempuan ihram. Ini bagi laki-laki muhrim, mukanya perempuan, kepalanya perempuan, mukanya. Wasnani, wa amma syahidu, adapun orang mati syahid. Tadi orang mati syahid disebutkan enggak ya pengertiannya? Yang dikatakan syahid tadi karena dia disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bahwasanya dia ahli surga. Atau ada yang mengatakan dikatakan syahid karena ruhnya itu telah menyaksikan surga sebelum jasadnya. Ruhnya telah menyaksikan surga sebelum jasadnya. Ini ketika syahid dunia dan akhirat. Siapa itu? Orang yang meninggal dalam memerangi kaum musyrikin, dalam perang fisabilillah. Adapun orang yang mati syahid akhirah saja, seperti orang yang terkena bala taun, orang yang meninggal dalam mengajar, orang yang tenggelam, orang yang terbakar, mati terbakar, orang yang terbunuh secara zalim, orang yang mati dalam keadaan ya ada musibah, wabah, atau bahkan disebutkan orang yang meninggal dalam kondisi rindu, meninggalnya karena dia rindu, saking rindunya dia meninggal. Tapi ini rindu yang yang afif, isyaq al-afif, rindu yang bukan bercampur dengan sesuatu yang haram gitu. Dia rindu tapi menjaganya dari hal-hal yang haram, tidak melihatnya, tidak memandangnya, tidak bersyahwat. Nah, itu sampai dikatakan itu matinya mati syahid akhirah. Afif loh ya. Wa amma syahidu, adapun orang mati syahid, fala yusalla alaihi, maka tidak disolati atasnya. Kama zakarohu, seperti yang musannif sebutkan, biqaulihi, dengan perkataannya, wasnani, dan dua orang, la yugsalani, yang tidak dimandikan, wala yusalla alaihima, dan tidak disolatkan atasnya. Ahaduhuma, salah satunya, asyahidu, mati syahid, orang mati syahid, orang syahid. Asyahidu, orang syahid, mati syahid. Fi ma'rakatil musyrikina, dalam perang melawan kaum musyrikin.
Wahua, yaitu man mata, orang yang meninggal, fi qitalil kuffari, dalam memerangi orang-orang kafir, bisa babihi, sebab memerangi, sawaun qatalahu kafirun, sawaun qatalahu, sama saja membunuhnya, yang membunuh, kafirun, orang kafir, mutlakon, secara mutlak, au muslimun, atau orang muslim, khotoan, yang keliru. Yang penting dia dalam keadaan, dalam kondisi perang melawan kaum musyrikin, terbunuh dengan kaum musyrik, musuh orang kafir, musuh orang muslim, atau dia terkena senjata lawannya sendiri. Au ada silahuhu, atau kembali senjatanya, ilaihi, kepadanya, atau dia pas waktu mau memerangi, mau menghantamkan senjatanya, malah senjatanya balik kena dirinya sendiri, tetap dia mati syahid. Au sakoto, atau jatuh, anda batihi, dari kendaraannya, au nahwi dzalika, atau misal semisal demikian, atau contoh seperti demikian, Fa'in mata, jika mati, ba'dang qida'il qitali, setelah selesainya peperangan, bijirohatin, bijirohatin fihi, sebab luka padanya, yukta'u, maka dipastikan, bimautihi, dengan matinya, minha, karena luka, minha, karena luka. Jadi orang yang matinya setelah selesainya peperangan dan matinya karena ada luka pada tubuhnya, maka dipastikan bahwasanya matinya itu sebab luka tersebut. Fa ghairu syahidin, maka dia tidak syahid, fil azhari, pada pendapat yang kuat. Wakaza, dan seperti ini, laumata, apabila meninggal, fi qitalil bughati, dalam memerangi bughat. Bughat itu orang-orang yang memberontak pemerintahan yang sah, atau ya, orang yang memberontak pemerintahan yang sah dan dia mempunyai kekuatan gitu. Dan dia mempunyai kekuatan, lahu syaukah, bahasanya seperti itu. Au mata, atau meninggal, fil qitali, dalam peperangan, fil qitali, dalam peperangan, la bisababil qitali, tidak sebab peperangan. Dia meninggal dalam keadaan dalam peperangan, cuma tidak sebab peperangan, seperti dia meninggalnya karena kelaparan, misal kelaparan atau kaget, nah, itu tidak termasuk syahid. Oke, sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insyaallah sampai akhir kita artikan yang bawah, karena ini sangat penting gitu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.